Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Total ada 6 menteri baru yang dilantik termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Haji dan Umroh. Tahun 2024, 8 September 2024. Sejumlah menteri diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Koperasi dan Menteri Pemuda Olahraga. Sementara itu, Presiden juga melantik Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Untuk posisi Menko Polhukam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan perombakan kabinet dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Cek. Mas izin mas yang pertama. Dikit aja ya, 2 pertanyaan aja ya. Mau lanjut. Gimana tuh mas? Kosong mas. Yang kosong mas. Menpora mas. Alasan Bu Menkyu. Satu dulu. Ada Menpora dan Menpora kosong mas. Itu posisi kenapa mas? Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Siapa mas? Hah? Tunggu nanti diumumkan gitu. Menhan mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan itu. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Terkait Menkyu. Mas itu Oke. kenapa udah dicopot mas? Mas kenapa udah dicopot? Mengundurkan diri. Evaluasinya kenapa sih mas sebenarnya? Menteri Keuangan dicopot. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Berarti Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Berarti bukan mundur ya mas? Berarti dipastikan bukan mundur ya mas? Dasar pertimbangannya banyak lah, kan itu kan ininya presiden itu. Tapi ada surat kepentingan Bu Sri Mulyani mundur masih. Berarti bukan dipastikan bukan mundur berarti mas?
bukan atas. Pertanyaannya kenapa mundur apa nggak mundur? Karena kabarnya Ibu. Bismillah itu, Bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Mas, PDIP bakal gabung nggak abis ini Mas ke Duh, pemerintahan? jauh amat itu udah. Jauh amat pertanyaannya. Oke. Mas Menko Polkam kenapa dicopot tapi belum ada penggantinya? Emang kenapa Mas Menko Polkam dicopot tapi belum ada penggantinya? Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu, Karena kemarin kericuan kemarin Mas. ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Ini kan semua bagian dari evaluasinya itu kan menyeluruh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Komunikasi dengan PDIP. Mas. Pemirsa, berikut adalah sejumlah nama menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Wakil Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Dhanil Anzar Simanjuntak. Menteri Keuangan dijabat oleh Purbaya Yudi Sadewa. Mukhtarudin menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Sebelumnya, Mukhtarudin merupakan anggota DPR RI fraksi Golkar. Menteri Koperasi dijabat oleh Ferry Juliantono. Sebelumnya, Ferry menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Pemirsa, berikut adalah pernyataan para menteri baru usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sini wewenangnya jauh lebih besar. Dan wewenang ini tentu juga terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi sehingga kita bisa berbicara dengan lebih apple to apple. Ya. Insya Allah kita mengharapkan dukungan teman-teman media. Kalau ada sesuatu yang kurang beres bagi kita, tolong kami diingatkan. Haji ya, umroh bukan. Umroh itu wewenangnya dari masing-masing travel biro umroh. Oke? Anggaran tidak ada anggaran baru. Anggaran kita badan penyelenggara haji yang lama ditambah peralihan dari anggaran Dirjen PHU yang dialihkan ke Kementerian Haji. Saya kira bekerja dan saya tentu karena sebelumnya menjadi wakil presiden tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aristiadi, kami akan melanjutkan mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Belum, wakil menterinya belum. Jadi nanti nunggu arahan selanjutnya untuk wakil menterinya. Untuk sementara belum ada. Nah, saya nggak tahu. Itu tanya Presiden. Mungkin itu dulu ya. Koperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi program prioritas Kementerian Koperasi karena itu juga menjadi program unggulan Presiden dan sudah akan kita masukkan. Tadi juga kebetulan baru saja kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu akan didukung oleh teman-teman di DPR RI dan juga secepat mungkin kita akan melahirkan undang-undang sistem perkoperasian nasional yang sebagai undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang nomor 92 yang lalu yang sudah udah terlalu lama belum diganti gitu. Oh, yang jelas baru dilantik ya. Baru dilantik arahan Presiden saya kira ya apa yang jadi cita beliau itulah yang menjadi akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Dan soal tugas-tugas secara lebih rinci
memang belum disampaikan, tetapi ya intinya ya asta cita Presiden Prabowo Gibran harus kita sukseskan dan kita laksanakan sebaik-baik mungkin, karena tugas berat ke depan terkait dengan tenaga kerja migran juga PR yang cukup harus kita perhatikan ya. Jadi intinya saya akan melaksanakan tugas dengan baik-baik, sebaik-baiknya sesuai arahan Presiden. Tentu asta cita Presiden, pemerintah yang harus kita laksanakan sebaik-baik mungkin di periode 2025-2029 sisa ini. Berarti agenda terdekat akan konsolidasi dulu sama menteri sebelumnya? Yang jelas ya kita silaturahim dulu lah ya di internal, perkenalan ya, sekaligus juga ya saya juga ingin ya tentu program-program yang telah dilaksanakan ya oleh menteri sebelumnya tentu kan kita lanjutkan ya, yang sejalan dengan asta citanya Pak Presiden ya. Saya kira tidak ada. Iya, tadi saya briefing terakhir ya. Pertama tentu Presiden berharap pengelolaan haji ke depan itu lebih baik. Itu pertama. Kemudian kedua, Presiden perintahkan kepada saya untuk pastikan jangan ragu terkait dengan praktek-praktek korupsi agar disapu bersih. Agar praktek korupsi di haji, kemudian praktek kartel di perhajian itu disapu bersih. Beliau menginginkan agar Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi negara yang bebas dari praktek korupsi, praktek manipulasi dan sebagainya. Dan fokus Presiden di situ. Fokusnya adalah pelayanan haji lebih baik, aman, nyaman, dan memastikan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek kartel di perhajian itu tidak ada lagi. Itu poin terpentingnya. Praktek kartel itu sudah ya. Dari kementerian apa yang akan dilakukan? Iya, yang jelas sejak awal ketika saya ditugaskan oleh Presiden menjadi wakil kepala Badan Penyelenggara Haji, beliau sudah membekali saya dengan berbagai data praktek-praktek kartel perhajian. Oleh sebab itulah kemudian saya ditugaskan di BPH kemarin.